Dan tiba-tiba pas kita lagi sampai di yang tangga-tangga gitu, itu saya ngedenger suara gamelan Bang Umang. Dia ngelihat pendaki di samping suaminya, tinggi, gede, tapi di bawah keril Bang Umang. Sepenglihatan gitu kita ada 13 orang. Dia langsung lari dari sono ke sini ke tenda gua Bang Umang. Langsung pala gua digituin Bang Umang. Dipendam pala gua ke dalam tanah. Gua astagfirullahaladzim, gua mau bangun nggak bisa. Itu apaan Bang? Itu apaan? Kopi bang. Kopi. Bener kan? Iya juga sih. Abang juga ada. Enggak, soalnya saya penasaran nih Bang Umang nih. Nyusup kopi nih, itu apaan sih dalamnya kan? Kopi, ya kan? Kopi. Ini kopi Lombok bang, Iya. khas lokal Indonesia. Kita harus support nih. Gue open dulu bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada perempuan cantik yaitu Kak Ake. Bukan Bang Umang. Oh, Saya cowok. oh, alah, Bang Ake ternyata. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang Umang. Alhamdulillah, udah sekitar 10 tahun 36 bulan Bang ya. Kita udah ketemu Bang ya. Bener banget. Terakhir ketemu tuh di Gunung Kartens. Bener. Kartens ya? Konten yang di bawahnya itu kita ketemu. Bawahnya ya? Iya, gede. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang Umang. Alhamdulillah sehat Bang. Ini rambut makin gondrong aja nih. Iya nih Bang Umang mau dipotong. Aduh, nggak dibolehin sama Gak nyokap. dibolehin. Iya. Oh, tenang Bang, samping ente ada alumni gondrong. Ya. Oke Bang, kesibukan sekarang apa nih? Masih ngonten kah? Ngonten sih, aduh, jarang nih Bang Umang karena sibuk kerja nih. Oh, Kita sibuk kerja. Lagi banyak kerjaan tuh, bekas kemarin tahun baru kan. Oh iya. Masuk pagi, balik malam. Jadi Kayak Bang Toyib Bang. Iya, bener. Jadi ngonten kayak, aduh, kayak kurang banget Bang Umang. Karena terkendala dengan pekerjaan Bang ya. Bener, Bang. Jadi teman-teman semua Bang Akeu ini juga punya YouTube channel Bang ya, yaitu Cemas LD. Nah, kenapa Bang namanya Cemas LD itu kenapa? Jadi Cemas LD itu singkatan Bang Umang sebenarnya. Oh. Cerita masa lalu di Cemas L-nya lalu di mana di gitu. mana aja maksudnya oh, gitu. oh. Dan itu konten Cemas LD itu ngebahas apa itu Bang? ngebahas pokoknya tentang cerita-cerita masa lalu teman-teman semua sih. Yang ketika lagi pengen cerita nih bingung kan, lagi cemas mau cerita ke kemana, misalnya cerita ke teman dicengin, jadi mendingan cerita langsung. Nah, gitu. Berarti ada horor-horor juga dong? Ada juga sih. Nah, jadi teman-teman semua nih ya, yang suka dengar cerita horor nih Bang, terutama bukan di gunung aja Bang ya, ada umum juga Bang ya, bisa langsung mampir ke channelnya Bang Akeu yaitu Cemas LD. Link ada di bawah video. Nah, oke Bang Akeu. Pada video kali ini nih Bang, atau pada kesempatan kali ini Bang Akeu akan menceritakan pengalamannya saat di gunung mana nih Bang? Di Gunung Prau sih. Gunung Prau, yang berada daerah Wonosobo itu Bang ya? Benar, Bang. Oke, itu pada tahun berapa tuh Bang? Pada tahun kemarin sih, pas sebelum tahun baru, November. 2021? Iya. Oh, yang sama Mbak Milda itu ya? Bener. Oh, Mas Alfi itu. Jadi Mbak Milda juga pernah cerita tuh ya Bang ya? Oh, sama Mbak Milda. Iya, Ternyata Bang Umang tahu kan Kamilda kan gimana kan, iya. kayak sensitif banget sama hal dengan hal gitu. gaib. Jadi saya jadi kayak ikutan Bang Umang, kayak berasa banget sumpah ikut bareng Kamilda tuh. Berasa vibes itunya ya. Dan ngalamin kejadian apa tuh Bang? Ya, jadi waktu itu pas lagi trek malam Bang Umang ya. Trek malam? Trek malam. Karena kan sampai sana itu jam 11 dan kayak diguyur hujan gede banget gitu. Sampai kita nunggu jam 2:30 gitu Bang Umang. Dan kayak pas kita lagi trek malam nih Bang Umang, itu ada suara gamelan, dan bukan hanya itu aja Bang Umang. Banyak. Saya didatengin sama sosok hitam, sama kakek-kakek yang matanya gede banget melotot. Oke. Dan itu yang rasain tuh Bang Akeu aja atau sama Mbak Milda, dan ada si Mange juga ya, Bang Mange itu ya. Cuma ada Bang Mange juga. kan cuma satu malam
1 hari Bang. Ya, dia langsung turun. Saya kan 2 hari 2 malam. Oh, jadi misa masih mangnya itu. Iya. Oke. Dan itu berapa orang itu, Bang? Waktu itu 12 orang Bang. 12 orang. Dari situ semua ya? Dari teman-temannya Kamilda. Dan saya juga baru kenal di situ sih. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Oke, jadi gini Bang ya. Memang sebelumnya pendakian ini kita udah rencanain kan dari bulan Oktober. Mau mendaki bareng Kamilda tuh sebelumnya. Sebelumnya emang pengen saya ngedaki nih. Pas itu ketemu kan di salah satu base camp. Dan Kamilda juga katanya pengen ke Gunung Prau. Yaudah akhirnya kita barengin aja kan. Tanggal berapa nih Kamil? Nah, akhirnya jadinya tuh tanggal 12 November 2021 sebelum tahun baru. Nah, ya udah akhirnya kan kita briefing tuh segala macam melalui grup WhatsApp Bang. Karena kan jarak dari rumah saya ke tempat Kamilda kan lumayan cukup jauh. Jadi ya udahlah kita cuma briefing di WhatsApp gitu di grup. Nah, singkat cerita nih Bang ya. Hari H nih, tanggal 12 tuh saya ke rumah Kamilda itu jam setengah 7 malam. Sampailah di tempat Kamilda itu jam setengah 9 malam gitu. Kita di situ gua nih Bang ya, nunggu Kamilda dulu nih. Padahal gua nggak tahu tuh Kamildanya di mana. Jadi gua mau ketemu temen-temennya nih. Yang baru gua kenal di situ Bang. Akhirnya gua di situ ngopi-ngopi bareng sama mereka. Ya udah, kita sambil nunggu temennya Kamilda tuh yang balik kerja jam setengah 11 malam. Akhirnya kita berangkat dari rumah Kamilda nih, itu jam setengah 12. Menggunakan mobil travel, mobil elf gitu. 12 orang waktu itu. Yang gua bisa sebutin namanya satu-satu ya Bang ya. Nah akhirnya kita berangkat, perjalanan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Sempet beberapa kali kita ke rest area gitu berhenti untuk istirahat. Kayak yang dari Tangerang ke Jawa Tengah itu kan lumayan cukup jauh ngomongnya. Jauh banget. Dan sampai lah kita tuh di Jawa Tengah itu sekitar jam setengah 7 pagi. Kayak yang wah udah kayak pengen cepet-cepet sampai kalau di mobil kan. Dan akhirnya yaudah tuh sampai. Nah, yang paling gak ininya Bang ya, di antara kita 12 orang ini belum ada yang pernah ke situ. Jadi kayak jalanannya juga gak ada yang tahu kan. Akhirnya kita liat Google Map dong. Gak taunya diajak nyasar Bang. Di elf itu? Iya. Maksudnya kita diajak nyasar ke base camp Tapak Banteng itu, sorry. Karena waktu itu kita ngedaki tuh lewat via Tapak Banteng Bang. Itu kita lewat Google Map, diarahin jalan itu kita ngelewatin putar-putar tebing gitu Bang. Iya. Kayak yang cuma cukup satu jalan mobil doang. Berkali-kali kita ngelewatin kayak perkampungan gitu yang orang-orang kampung desanya itu kayak ngeliatinnya sinis banget Bang. Kayak yang baru ngeliat orang kota kali ya. Dan di situ kayak bener-bener aneh yang warga sekitarnya itu kayak kita nanya nih, sempet nanya. Cuma dia nggak bisa bahasa Indonesia Bang. Oh, dibalasnya dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa, iya. Yang kita orang kan kagak ngerti kan. Ya udah akhirnya kita ikutin Google Map terus ngomong. Itu selama 3 jam. Dari jam 8 sampai jam 11 kita sampai tuh di Tapak Banteng. Kayak yang bukit-bukit gitu kita lewatin. Nah, katanya nih Kamilda itu ngelihat sosok lah. Cuma kan saya nggak ngelihat tuh. Ya saya mau nikmatin bukit-bukit kan keren banget. Ya udah akhirnya sampai di base camp Tapak Banteng itu sekitar jam 11. Itu juga kayaknya lagi hujan Bang. Hujan. Di situ sempat istirahat, makan lah. Sambil nunggu trek. Pengennya tuh sebenarnya sampai di base camp nih sarapan, makan, langsung trek Bang. Ternyata hujan, terkendala hujan. Nah, akhirnya kita mutusin buat istirahat di base camp. Kita tungguin sampai jam setengah 3 sore Bang. Baru hujan kayak yang reda gitu. Barulah kita nih mulai trek. Di saat kita lagi mau jalan nih Bang, tiba-tiba hujan lagi. Dan akhirnya kita stay lagi di situ. Di base camp lagi? Iya, nggak jadi jalan. Nah, kita jalan-jalan itu sekitar jam setengah 4 sore. Baru kita jalan gerimis-gerimisan, maksain tuh. Karena nggak mau terlalu larut malam kan. Karena kan ya tahu sendiri lah. Sebenarnya saya naik gunung itu nggak mikir hal mistis nih ngomongnya. Pengen liburan. Nah, jalan tuh santai-santai aja sampai di pos 1 tuh masih kayak yang santai aja lah.
sampai di pos 1 tuh kita nunggu hujan reda tuh Bang Mang tuh. Itu sampai jam 4:30 sore. Nah, jam 4:30 sore ini mungkin karena takut kelamaan, ya udah akhirnya lanjut jalan lagi nih kita nih. Dan tiba-tiba nih maghrib Bang Mang. Kita sempat istirahat di situ di warung tuh. Warung masih ada yang buka. Akhirnya kita istirahat di situ sampai nunggu azan maghrib selesai. Dan akhirnya 6:30 kita berangkat lagi Bang Mang. Kita kayak ngelewatin pos-pos yang kosong, warung-warung kosong. Kita sempat istirahat. Cuma istirahatnya nggak yang terlalu lama Bang Mang. Dan sampailah di pos 3 nih, baru ada hal aneh Bang Mang. Kayak yang kita sampai istirahat di pos 3 nih, lagi duduk santai-santai, tiba-tiba Kamilda nyeletuk nih. Yang di samping kamu siapa? Gitu. Wah, saya mikir, mudah-mudahan Kamilda nggak ngeliat yang aneh-aneh nih. Mudah-mudahan nggak ngeliat yang aneh-aneh. Dan ternyata dia bilang, kita sebenarnya ada berapa orang sih? Gitu. Coba deh kita hitung dari 1. Nah, kita berhitung nih semua nih. Dan ternyata 12 orang kan. Wah, aneh, dia bilang gitu. Dan akhirnya kita jalan nih. Udah kita jalan di sini yuk, kata Kamilda. Ini aneh gitu. Ayo jalan. Sampai kan pos 3 itu kan tanjakan cacing Bang nih. Yang jalanannya kayak akar-akar konon gitu. Dan di saat baru kita mulai jalan nih Bang, kayak yang di atas itu banyak pendaki-pendaki yang mau turun nih. Akhirnya kita kan nunggu pendaki yang di atas turun dulu kan. Ternyata setelah kita nunggu mungkin 1 menit atau 2 menit gitu Bang, ternyata nggak ada orang Bang. Nah di situ baru saya mulai ngerasa hal ini kayaknya aneh. Ya akhirnya kita lanjut jalan nih Bang nih. Jalan ternyata bener-bener nggak ada orang. Nggak ada yang turun? Nggak ada, bener-bener nggak ada. Itu sekitar jam 7:30 malam. Dan tiba-tiba pas kita lagi sampai di yang tangga-tangga gitu, itu saya ngedenger suara gamelan Bang. Suara gamelan. Awalnya saya kira nih saya doang yang denger nih. Tiba-tiba suaminya Kamilda nih Bang Alfi bilang, kok ada suara gamelan ya? Dan saya di situ, wah berarti bukan cuma gue doang nih yang denger. Setelah suara gamelan itu Bang, nah kan jalannya kayak ngebelok ke kiri gitu Bang. Nah di situ kemarin kan kita sempat ketemu tuh sama Kamilda. Dan ternyata Kamilda bilang dia ngelihat sosok Bang. Di samping jalan itu kayak yang kurus kering gitu. Dan bentuknya tuh kayak yang harimau gitu. Di situ saya nggak ngalamin apa-apa lagi Bang. Kecuali yang pendaki turun itu. Nah akhirnya jalan itu sampai kita di vegetasi yang pas batas sinyal kayak gitu Bang. Di situ kita istirahat sama teman-teman kayak yang udah mulai capek gitu. Karena udah mulai jam 11:30. Akhirnya kita maksain tuh buat ke Camp Area. Sampailah di Camp Area. Waktu di malam pertama itu saya nggak ngerasain hal aneh sih Bang. Kayak yang aneh itu cuma pendaki itu aja. Dan pas paginya nih Bang, saya kira pemandangan yang Gunung Sindoro Sumbing ini, yang Gunung Kembang ini di mana gitu. Itu semua kabut semua Bang. Kabut semua tembok yang kayak wah. Akhirnya ya udah bermalas-malasan lagi di dalam tenda. Di situ kita kayak bercanda-bercanda lah, sempet cerita-cerita juga bareng masak. Nah akhirnya saya tidur lah Bang, siang itu tidur kayak yang wah cuma tembok doang kan. Singkat cerita nih malam Bang. Malam kita masak tuh, masak, makan. Dan suenya ini Bang nih, saya mules Bang. Itu sekitar jam 11 malam. Di saat kita lagi pada ngobrol-ngobrol, gue pengen boker Bang. Itu yang kayak di Sapi Musola kan. Sapi Musola gue naik lagi ke bukit sananya tuh. Itu gue inget banget, gue naik, gue sambil bawa skop tuh. Gue boker, gue dikasih batu nih Bang sama Bang Alpi. Keo, kalau ada apa-apa pegang nih batu. Gue gak tahu itu gunanya batu apa. Gue kantongin kan. Gue boker sendirian, lagi enak, santai tuh. Gue gak mikirin yang, awalnya gak mikir takut Bang, santai aja ngerokok. Tiba-tiba ada suara ngedehem Bang. Ngedehem suara, Bang. Pertama saya gak ngapa-ngapa. Numpang. Kakek nenek jangan ganggu kan. Tiba-tiba ngedehem lagi Bang. Di situ saya mulai merinding. Lagi-lagi suara itu lagi Bang. Sama. Saya penasaran kan, saya nengok kiri kanan. Saya dengerin itu ada di sebelah kiri Bang. Dan saya lihat ada orang lagi duduk. Itu hitam semua. Sebelumnya saya naik benar-benar nggak ada orang. Kayak yang astagfirullahaladzim, langsung saya prepare itu buru-buru langsung saya cebok. Yang batu dari Bang Alvin ini saya ingat banget, saya buang, saya timpa ke orang itu. Saya timpa, saya lari langsung balik nih ke tenda. Saya bilang ke anak-anak, sumpah di luar dingin banget. Di luar dingin banget, saya langsung pakai SB langsung diem duduk aja. Itu apaan ya? Dan tiba-tiba nih ada saudaranya Kamilda namanya Toge. Gue pengen boker, dia bilang. Ada nih temennya nyeletuk, gue temenin gak? Gak usah, gue sendiri aja. Langsung gue nyaut, Bang jangan sendiri Bang,
berdua aja, gak enak sendiri, dingin banget luar. Langsung dia, udah gak usah, kayak gue sendiri aja, dan keluar. Baru berapa menit bang ya, dia langsung masuk lagi, gubrak. Masuk ke tenda? Langsung masuk tenda. Gue bilang, kenapa bang? Dingin banget kayak. Udah stop, kita jangan cerita di sini. Tadi basecamp kita cerita. Nah di situ gue langsung tidur mama. Saat gue lagi tidur nih, itu gue didatengin sama sosoknya itu mama. Yang pas boker itu? Iya, yang gue timpa itu. Coba kayak gue lagi tidur nih, kayak jelas banget mama. Gue didatengin, yang percis banget dia ada di kayak di samping musola gitu kan, cuma yang agak kesananya lagi, dia langsung lari dari sono ke sini ke tenda gue mama, langsung pala gue digituin mama. Dipendam pala gue ke dalam tanah, gue astagfirullahaladzim, gue mau bangun nggak bisa, kayak yang direp-rep gitu mama. Astagfirullahaladzim, kata gue astagfirullahaladzim. Gue sampai di situ langsung baca doa mama, baca doa sebisa gue mungkin. Gue baca doa dan alhamdulillahnya hilang mama. Setelah gue sadar nih langsung kata kayak gue tuh di dalam asbest tuh langsung keringetan, kata astagfirullahaladzim. Kata gue ini halusinasi gak sih? Dan bukan hanya itu aja ngomongnya. Singkat cerita kan gue pasang alarm nih ngomongnya sebelumnya. Pasang alarm tuh karena gue pengen nikmatin pagi sunrise di sana. Dan alhamdulillah tuh cerah pas pagi. Dan gue lupa sama kejadian tadi malam itu. Gue nikmatin banget tuh kayak gue nikmatin banget, dingin banget. Tapi gue nikmatinnya itu sunset dari Gunung Sindoro Sumbingnya ngomong. Nah di situ kan udah hari kedua tuh. Mangnya kan balik duluan tuh sama Ahong tuh, saudara Kamilda. Nah, gue boker lagi Mang, siang-siang nih. Sebelum mau turun, gue boker agak semak-semak tuh naik. Tiba-tiba di suara jejak kaki banyak banget Mang. Kayak pas gue berdiri nih Mang, kagak ada orang sama sekali. Gak ada sama sekali? Kagak ada. Tepat suaranya di belakang gue padahal gue denger. Tapi kagak ada orang sama sekali pas gue lihat. Bagus itu siang. Kayak yang gue tuh, bodoh lah siang ini. Coba malam. Lari gue bang, sumpah bang. Caur. Suara ngedem aja sumpah. Iya. Gue kayak yang ini kayak rambut ini panjang nih semua udah berdiri semua bang. Wah kacau sih itu. Padahal Gunung Prau bang. Iya betul. Saya mikir kayak Gunung Prau, yalah cuma Gunung Prau sih, santai aja. Akhirnya kita balik tuh udah 2 hari 2 malam kita balik bang. Nah saya pikir nggak terjadi apa-apa lagi nih, santai lah. Sampai di base camp tuh alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Pas kita balik bang nih, itu kita sampai di perjalanan lagi malam. Pas balik itu saya sempat ini bang, sempat kencingan di samping warung. Situ saya numpang kakek nenek yang punya tempat. Karena saya nggak mau terjadi hal yang kayak sebelumnya bang. Numpang, ya udah nggak terjadi apa-apa di situ. Sampailah kita di base camp, kita cerita tuh sama Toge. Ternyata Toge katanya ya sama, lihat orang hitam-hitam. Nah gue ceritain bang sama Kamilda sama Alfi, dan dia juga cerita juga sama banyak hal-hal aneh. Saya pikir saya doang. Kita balik tuh, udahlah lupain lah, kita balik. Kayak di jalannya itu kan kita harus ngelewatin hutan-hutan juga bang, gelap banget semua. Dan tiba-tiba itu satu mobil kayak yang aneh banget. Kayak satu mobil itu pertama Ahong, itu dia mual-mual. Dan lagi terus Kamilda, kayak semuanya satu mobil mual-mual bang. Dan saya juga ngerasain mual kayak gitu bang. Nah Kamilda nelfon nih, lu bisa tolongin gua nggak? Gue nggak tahu ngomong dia, maksudnya ngomong sama siapa nih, cerita sama siapa. Dan kayak aneh lah di situ. Dan gue tidur bang. Itu gue disamperin sama yang punya warung gue kencingin itu bang. Oh, yang pas turun itu ya? Iya, gue disamperin bang. Bilangin sama teman kamu, kebun-kebun orang jangan diinjekin. Itu yang matanya gede banget demi apapun bang. Saya tidur keadaan ngimpi itu, keadaan ngimpi. Dan setelah saya bangun nih, semua orang pada mual-mual nih bang. Dan kita sempat berhenti karena mobil itu ngebul bang. Mobil ngebul dan kita berhenti di depan rumah kosong gitu, kayak pilang atau apa. Dan kita di situ langsung berhenti. Dan ternyata di situ kayak yang aneh lagi bang nih. Kamilda langsung, ih apaan sih nih gitu. Kayak lu ngerasain energi aneh nggak sih? Iya Kamil, saya merinding banget Kamil di sini. Itu kita berhenti di tengah-tengah hutan, bang. Kayak yang, aduh, saya baru kali itu naik mobil aneh banget, kayak yang mual-mual gimana sih gitu. Sebelumnya nggak pernah. Dan ternyata memang aneh. Dan kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama Kamilda kan. Dan ternyata Kamilda ngeliat yang pas dia berhitung itu 13 orang yang di sebelum pos 3. Dia ngeliat pendaki di samping suaminya. Tinggi, gede,
tapi di bawah keril Bang Umang. Sepenglihatan gitu kita ada 13 orang. Sempet tuh Bang Umang tuh pas malam-malam itu pas kita trek malam kerikot suara gamelan. Suara gamelannya? Cuma kayak yang pas di rekotan itu suaranya kayak kedengeran, cuma agak kecil. Samar ya? Iya, aslinya mah gede banget Bang Umang suaranya. Yang di kuping itu ya, tapi masuk ke HP-nya agak samar dikit gitu ya, ngebias. Tapi kedengeran suaranya. Itu kayak yang, ini aneh gak sih suara gamelan itu? Terus Terus ada kan sempet temen yang bilang dia orang Jawa Tengah. Ya lu kalau misalnya lu ke Gunung Jawa Tengah, kalau ada suara gamelan ya berarti lu ada sambutan, dia bilang gitu. Saya nggak tahu itu benar atau bohong atau guyon atau gimana sih. Yaudah akhirnya di situ saya trek malam nggak berani yang namanya ngeliat kiri kanan. Saya kan selalu ngeliat trek Bang. Soalnya kayak kejadian yang sebelumnya tuh yang saya pernah di Gunung Lawu Bang. Itu pas saya nengok bener-bener kayak tepat di belakang saya ada sosok gitu. Makanya setiap saya naik gunung trek malam tuh kayak mikir, mudah-mudahan sih nggak ketemu gitu. Pasti ada lah Bang ya. Namanya kita di gunung. Dan akhirnya kita balik tuh Bang. Balik dan ternyata Kamilda itu diikutin ternyata sama sosok yang penghuni gunung Perahu itu Bang. Katanya dia sampai beberapa hari gitu, 3 hari gitu. Sampai dia ke tempat temannya yang bisa gitu Bang. Lu ngapain di sini rame-rame katanya. Rame-rame? Iya. Kayak banyak banget. Dia sempat cerita kemarin, saya kan sempat nongkrong juga tuh kemarin sama Kamilda. Ternyata banyak di rumahnya yang kayak pada ngikut gitu. Dan akhirnya disuruh pulang lah sama si temannya ini. Ya udah kayak gitu dan akhirnya ya alhamdulillah sih sampai nggak kayak yang ngikut ke rumah sih Bang. Dan situ saya sempat pas di trek itu pas balik Bang saya bilang jangan sampai ngikut, udah kamu kalau mau ngikut di sini aja sampai sini. Karena kalau misalnya sampai rumah Bang di Tangerang, bingung balikin ya kan. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Akeu nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Prau pada bulan November tahun 2021 Bang ya. Iya, Bang. Memang saat itu mendaki bersama Kak Milda, ya, Bang Alfi suaminya, terus ada si Mange ya, dari besok pagi tuh gitu kan. Dan ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan nih Bang sebenarnya yang terkait pengalamannya Bang Akeu ketika naik Gunung Prau itu Bang. Yang pertama mungkin kita sedikit agak lompat, yang ini dulu deh, yang mau berak. Nah, pas mau berak itu kan dikasih batu sama Mas Alfi. Bang Akeu tahu nggak bentukan batu itu seperti apa? Batunya batu biasa Bang. Batu bulat. Batu-batu ini ya, gunung ya? Iya, batu gunung. Oh, cuma dia sebelum dikasih dia begini-begini dulu Bang. Kayak semacam didoain gitu lah, nggak tahu saya. Kirain tuh batunya yang batu giok gitu, enggak ya? Enggak. Batunya biasa yang biasanya di bawah tenda tuh ya, banyak tuh ya. Oh, batu-batu Gunung Praunya itu. Terus Bang Akeu berak itu ada suara dehem. Bener. Dehemnya itu ngebas kah? Kayak suara bapak-bapak Bang. Gitu kali. Iya. Dan itu sekitar berapa menit sih Bang? Apakah suara dehem itu terus hilang lagi, baru ada lagi, terus tiba-tiba ada sosok? Nah, jadi kan pas saya lagi abis ngegali nih Bang, gali tanah, jongkok, ya kan sambil ngerokok tuh. Itu ada suara Bang. Ada suara sampai 3 kali tuh suara. Dan yang pertama, saya mikir, wah biasa aja lah kan. Tiba-tiba ada yang lagi Bang. Nah di situ saya udah mulai merinding nih. Di saat merinding itu saya bilang kan, permisi gitulah. Dan tiba-tiba dia nge-DM lagi Bang. Baru lah saya dengar, maksudnya saya cari nih sumber suara itu. Ternyata ada di sebelah kiri Bang. Kayak di sebelah mungkin 2 meteran lah. Itu kayak yang lagi duduk ngadep ke sana nih, saya di belakangin itu. Itu sosoknya warna hitam Bang. Kayak kakek-kakek pakai baju hitam kah? Bukan, kayak pokoknya orang hitam gitu, hitam semua. Oh, hitam semua? Iya. Bang Akeu ngeliat mukanya nggak? Enggak, dia nggak ada belakang gitu.
Ngadep karena dia ngebelakangin gitu Iya. ya. Oh, oke. Sebelumnya saya naik nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada Pas baru sampai situ nggak ada. Kagak ada sama sekali. Pas berak baru kedaham kedua kalinya ya. Pas ketiga kalinya. Ketiga kalinya Bang Ake, bukan Bang Ake-nya tapi si sosok itu baru kelihatan tuh. Iya. Oh di sini ternyata gitu ya, mungkin itu wilayah dia atau ya kita nggak tahu lah Bang ya. Yang penting saat itu Bang Ake sudah sopan Bang ya, bahwasanya ya permisi dan Bener, sebagainya. Kalau untuk masalah itu sosok nongol apa enggak ya kita berpikirannya ya beliau yang punya wilayah gitu kan, kita bertamu ya udah gitu kan. Itu yang penting Bang Ake yang tadi udah bilang permisi dan jaga adab Bang Ake itu saat mendaki Gunung Merapi itu Bang ya. Soalnya kan kita nggak tahu kan. Iya, dulunya itu tempat apa gitu kan. Di situ ada apa? Karena kita penglihatan kita nggak tajam silet. Betul. Gitu kan, kalau kita mungkin bisa ngeliat mereka ya kita tahu oh di situ ada itu. Jadi kan nggak bisa di situ kan. Iya, oh jangan di situ gitu kan. Tapi ya jangan juga Bang kayak gitu ngeliat-ngeliat kayak gitu ya. Gak mau. Oke, yang berikutnya adalah suara gamelan nih Bang. Suara gamelan ketika sebelum pos 3 ya? Iya, Sesudah pos pos 3. Bahwasanya pertama kali itu Bang Ake ngedenger nih. Iya. Disangka Bang Ake itu halusinasi atau mungkin Bang Ake aja yang denger gitu kan. Iya. Tapi ternyata satu itu Bang, nggak cuma Bang Ake aja kan yang denger kan, kayak Mas Alfi gitu Semuanya kan, pada terus Mbak Milda denger. Dan itu mungkin kalau misalnya Bang Alfi nggak bilang, kok ada suara gamelan ya? Saya nggak bakal bertanya Bang. Saya diem aja. Nanti ceritanya pas turun gitu kan. Oh. Tiba-tiba Bang Alfi pas lagi naik, kok ada suara gamelan nih? Wah, di situ langsung oh nggak gue doang nih gitu ya. Langsung berarti semua denger nih. Iya. Mangnya juga semua denger. Oh si Mangnya juga denger? Denger. Soalnya kan Mangnya kan tepat di depan saya Bang. Oh, dan itu nggak terlalu jauh ya. Iya. Dan itu Bang suara gamelan itu kayak gamelan aja dung 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 apa? Suara gamelan. Ada gendangnya gitu. Ting, nanti dia ada videonya. Ada. Nah, ini masalah yang video Bang. Iya. Itu berarti kalau kita di situnya ngerasain situ, itu suaranya gede banget. Jelas ya, maksudnya jelas. Tapi ketika masuk di handphone, masuk, tapi nggak sejelas sama yang di kuping. Iya. Kalau pakai headset kedengeran Bang. Itu sekitar berapa lama Bang? Kayak lama sih sebenarnya, cuma saya nge-recordnya kayak yang takut-takut Bang. Oh. Karena kan track malam. Iya. Karena suges Bang ya. Iya, suges apalagi membawakan sebuah konten horor gitu kan. Bener. Jadi ini dengar cerita ini kayak begini deh gitu kan. Karena terpacu dengan suges. Karena ya kalau takut semua orang juga pasti punya rasa takut Bang ya. Karena takut itu kan fitrah gitu kan bagi setiap orang. Dan yang berikutnya nih Bang, ketika di pos akar nih. Bukan pos akar, tanyakan cacing, gitu kan. Itu kan rombongan Bang Ake sempat berhenti bentar tuh, karena itu ada yang turun, gitu kan. Itu Bang Ake ngelihat cahaya senter atau Lihat. Sekitar berapa cahaya senter itu? Kayak yang 2 senter gitu. Kayak yang, dia tuh orangnya berempat atau bertiga Bang. Dan semua juga ngelihat. Ngelihat, makanya tahan dulu. Iya. Kasih dulu yang lewat turun, gitu ya. Bang. Ternyata kayak gitu. Ternyata pas kita udah tungguin nih, lama, ya lumayan cukup lama sih Bang. Ternyata nggak ada yang lewat. Ada yang lewat. Dan pas Bang Ake naik lagi, papasan nggak sama dia? Kagak. Oke. Padahal trek cuma satu doang itu. Iya. Sampai yang pas vegetasi batas sinyal tuh. Batas sinyal, betul. Kagak ada orang sama sekali. Dan misalkan tuh beneran orang, ketika Bang Ake naik, ya udah ketahuan ada papasan. Ada dong. Gitu kan, misalkan. Kok lama mungkin dia nge-break matiin headlamp. Tapi kan Bang Ake posisinya menaik, dia turun seharusnya papasan. Kan gitu Bang ya, logikanya. Iya, logikanya. Kalau misalnya dia naik juga kan nggak mungkin juga kan kelihatan senternya Bang. Senternya ke sana. Iya. Dan berikutnya nih Bang, nggak cuma sampai itu aja teman-teman semua, ketika mimpi dalam tenda seperti perp. Itu kan yang Bang Ake ngerasain seperti kepala Bang Ake masuk ke dalam tanah kayak gitu. Kayak diinjek atau dipakai tangan gitu. Gitu, ditekan Bang. Oh, jadi kayak orang yang kalau teman-teman nonton film tuh dimasukin ke dalam bak mandi gitu ya. Iya, benar Bang. Gitu kan. Jadi kita mau ngelawan nggak bisa. Pokoknya kalau Bang pernah ke rep nggak sih? Iya, pernah. Jadi kan kita lagi tidur nih, gitu nggak bisa Bang. Mau teriak nggak bisa. Iya, pengen gerak tapi nggak bisa teriakin. Sebenarnya kita yang lagi ngerasain, gitu kan? Bener. Iya. Di situ saya tidur bertiga. Nggak tahu sih teman yang di sebelah kayak ngerasa atau enggak sih, nggak tahu itu. Tapi pas bangun itu, Bang Ake sempat nanya yang satu tenda nggak? Bahwasanya, lo dengar nggak pas gue teriak-teriak atau apa gitu?
Enggak sempet nanya. Berarti lagi tidur semua Ya, mungkin dan ya. saya nanyanya ke Bang Alfi nih. Bang Oh, Alfi, Mas ini Alfi. batunya ini gunanya buat apa? Mm-mm. Soalnya saya buang pas di orang itu. Lah lu kok lu di situ kayak harusnya jangan di situ, harusnya tempat lu boker gitu. Oh. Saya nggak tahu kan orang tiba-tiba dikasih kan. Iya, makanya yang tadi bilang kan untuk jaga-jaga Iya. gitu kan, jaga-jaga. Oh, namanya batu kan pasti buat nimpuk. Iya, bener. Siapa tahu kalau logika kita kan kasih batu, oh misalkan ada monyet Iya. tamperin tinggal boker, timpuk gitu kan. Misalkan ada binatang ini, timpuk. Gitu Bang ya logikanya Iya. Bang ya. Ternyata batunya itu kata Mas Alfi di lubang bekas galian itu. Iya, maksudnya pas di tempat boker itu memang. Ternyata saya buangnya ke yang nggak tahu itu sosok apa yang saya lihat atau mungkin memang nggak tahu lah. Iya. Saya buang, saya langsung lari Bang Mang. Bener-bener lari kayak itu, takutan banget sumpah itu. Nah, untuk yang masalah stoge itu Bang, kan Iya. keluar tuh. Keluar deh. Terus kan masuk lagi karena kedinginan. Tuh dia ngalamin apa tuh? Di sama ngeliat hitam-hitam juga. Dan lokasi bokernya sama atau agak sedikit beda? Saya nggak tahu di bokernya di mana. Tapi ngeliatnya sama. Dia bilang gini kayak gitu. Didahamin juga. Nggak tahu dia bilang ada hitam-hitam. Hitam-hitam. Iya. Mungkin kalau hitam-hitam ya yang apa yang dilihat sama Bang Eko itu Bang ya. Ya nggak tahu juga Ya, saya Bang Mang. mungkin ya kita berasumsinya gitu Iya. kan. Karena hitam-hitam ya Bang Eko juga, kita juga begitu. Hitam-hitam Bang. Iya. Bener. Jangan-jangan Bang Togeng ngeliat kita berdua. Hitam-hitam. Jadi kan dia bilang, gue kan boker nih. Dibilang tuh temennya nyeletuk. Gue temenin kek, nggak usah gue sendiri aja. Ya, baru berapa menit Bang Mang, langsung gubrak. Masuk lagi dan dia nggak jadi boker. Nggak jadi. Langsung gue bilang, Bang, dingin kan? Iya dingin kek. Udah nanti kita cerita di bawah. Di bawah. base camp. Iya. Dan nggak cuma itu aja, ketika pas perjalanan turun juga Bang ya. Iya Bang Mang. Itu kan mual-mual tuh Bang. Wah, Dan di satu elf itu ya, Betul. terus Mbak Milda itu kan nelfon nggak tahu siapanya ya, bahwasanya minta tolong untuk mungkin menetralisir Bener. gitu ya area, bukan area tapi yang habis naik gunung itu gitu kan. Itu Bang Ako dimimpiin lagi Mimpiin Bang Mang. sama yang kencing itu Iya, ya. saya kan sempet buang air kecil. kan. Iya. So di situ numpang-numpang. Cuma dia bilang nih Bang Mang kayak yang di antara tim saya ini ada yang injak-injak kebunnya dia. Kebunnya dia. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak sempat berinteraksi, maksudnya nggak sempat nanya gitu. Nggak nanya-nanya ya. Iya, karena kan mana ada sih? Iya. Saya juga takut lah. Iya. Dia sempat bilang kayak gitu. Bilang sama teman kamu tuh, kebun orang jadi kinjak. Itu kayak yang pas saya bangun nih Bang, itu langsung semua mual-mual. Dan saya juga mual-mual. Termasuk Bang Akeu. Mual-mual. Biasanya kan nggak mual-mual Bang ya, kalau naik Nggak mobil pernah. juga Bang ya. Hampir nggak pernah. Dan itu baru pertama kali Baru pertama kali. mual-mual. Dan nggak cuma Bang Akeu, tapi semua seisi elf itu Iya, mungkin ngerasain mual. setengahnya lah. Setengahnya. Iya. Dan sempat mogok juga elfnya di depan rumah kosong, terus suasana itu vibes-nya beda, itu paket komplit Bang. Jadi kayak bukan rumah kosong sih Bang, Kayak yang villa kosong villa gitu. kosong gitu. Villa kosong. Jadi kayak gede gitu ya. Iya. Gede gitu kayak nggak berpenghuni gitu kan, kayak angker-angker kayak di film-film horor gitu kan. Ya, dan akhirnya kita di situ kita sempet, ya udah kita berhenti di situ di depan rumah itu, kita lagi pada nongkrong. Dan tiba-tiba kita ngeliatin ke dalam rumah villa itu. Iya. Dan Kamilda tiba-tiba nyeletuk, lu berani gak sih di sini gitu. Gue ngerasain energi aneh di sini. Oh. Ya akhirnya saya pindah dong, nggak mau di situ lagi. Iya juga sih, serem juga nongkrong di mana depan villa kosong nih. Kalau yang nongkrong sama orang-orang yang ngerti gitu malah jadi Jadi kita ke-trigger bener Bang. untuk takut ya. Kalau misalnya kita sama-sama nongkrong di kosong, bodo amat cuek Iya, gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tahu sama Iya, nggak tahu kan, iya. bodo amat lah. Iya, Ini kan tapi sama karena yang sensitif ya dengan hal gaib, ya ketika dia merasakan pasti dia bilang, lo ngerasain nggak sih? Lo ngerasain nggak sih? Gitu kan. Karena dia untuk menginformasikan apa yang lagi dialami sama dirinya sendiri Bang ya. Oke, itu cukup apa ya, pengalaman yang mungkin menurut saya nggak bisa untuk dilupakan Bang. Karena memang pengalaman yang kejadian yang janggalnya nggak cuma naik gunung, lagi berangkat juga gitu kan, timpa hujan. Bener, Bang. Terus sempat nyasar, pulangnya juga mobilnya ngebul gitu kan, terus berhenti rumah kosong, villa kosong, mual-mual, itu rentetan kejadian yang nggak tahu apa ya, mungkin penyebabnya pasti ada penyebabnya Bang ya. Pasti. Kita nggak ada tahu, pasti semua kejadian itu ada penyebabnya Bang, entah itu dari diri kita maupun dari teman-teman kita Bang ya. Bisa jadi karena ngelewatin ladangnya, mungkin karena kita juga kan nggak boleh Bang ya.
apa namanya, naik gunung ladang orang kita injek-injek gitu kan, itu kan penghasilan mereka dari situ, terus kita injek-injek gitu kan. Dan itu teman-teman semua ya, cerita dari Bang Akew itu ketika melakukan pendakian Gunung Prau. Sebelum ditutup nih Bang, ceritanya ada punya pesan nggak sih Bang, atau mengingatkan untuk para pendaki yang suka naik gunung? Sopan santun itu perlu banget sih Mamang ya. Perlu banget dijaga. Kayak yang saya waktu pertama naik gunung kan sompral banget Mamang. Dan ternyata pas saya kemarin-kemarin ya, ternyata bener. Kayak yang adab dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Jadi buat teman-teman yang baru suka naik gunung, pokoknya hati-hati kalau ngomong di gunung. Itu dia teman-teman semua. Jadi cerita dari Bang Akew ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Prau ataupun ke gunung manapun, tapi ambillah sisi positifnya Bang ya, buang sisi buruknya, dan yuk kita naik gunung yuk, yuk kita naik gunung yuk. Tapi ingat, harus jaga adab. Bener. Jangan cuma punya uang, punya alat, bisa packing jalan, tapi adabnya nggak dijaga, temennya nggak dijaga gitu kan. Itu sama aja kita mati konyol dalam artian begitu, karena kegiatan alam bebas itu mempunyai faktor resiko yang sangat banyak, dan faktor resiko itu nggak bisa kita hilangkan, namun bisa kita minimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan. Jadi teman-teman semua, jadilah pendaki yang bijak dan juga bertanggung jawab gitu Bang ya, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Misalkan bawa sampah gitu kan, menjaga omongan, kalau nggak mau dengan ditemui dengan hal gaib, jaga omongan gitu Bang, jangan sompral. Memang banyak sekali pendaki Bang ya, yang apa namanya, cerita-cerita yang sebenarnya cerita dari mereka itu memberikan pelajaran untuk kita semua gitu kan, memberikan pengalaman. Jangan sampai lo ngerasain kayak gua gitu kan. Jadi untuk berbagi kisah, untuk berbagi pengalaman, dan pengalaman itu jangan sampai dicontoh, tapi ambil sisi positifnya gitu Bang Akew ya. Dan ingat teman-teman semua, abis nonton video ini nih ya, langsung mampir ke channelnya Bang Akew, yaitu Cemas LD. Di situ juga ada cerita kita berdua Bang ya, Ada. podcast kita berdua ya, yang pertama tuh Bang ya, itu masih ada teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang penasaran dengan apa yang kita obrolin saat itu, langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Akew, yaitu Cemas LD, dan juga bisa langsung follow Instagram Bang Akew, yaitu apa Bang Akew? @okiakew. Nah, Okiakew gitu kan, masih gondrong. Masih gondrong. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Akew udah membagikan pengalaman ke kita semua untuk dijadikan pelajaran. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Akew ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Prau ataupun ke gunung manapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Bang Akew. Thank you Mamang udah dibolehin cerita di sini. Siap. Ngopi lagi nggak? Ngopi lagi deh. Ajarin Mamang nyeruput ya. Gini Bang, nih. Pertama kita niatin dulu. Bismillah mau nyeruput kopi. Kan kita harus bismillah kan. Iya dong. Baru. Ini agak jauh dulu Bang. Serius? Serius. Kalau nyeruput horor, kalau gini kan Biasa. Gitu Bang ada. Aneh. Jadi ini kayak gini udah ngisep Bang. Kayak gitu. Wah, bisa gue. Serut lagi Bang nih. Nggak panas kan jadinya? Nggak. Nah, soalnya uap panasnya udah kehirup. Bener Bang. Kalau kita gini, lodo Bang, sakit. Ngopi tanpa itu biasa Bang. Nah, betul dia. Oke. Tutup.